Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Bon Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 yeah. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metronom, halo. Senang sekali kita dapat berjumpa dalam acara podcast B3P atau Bincang Bareng Balai Prima, edisi hari Minggu, tanggal 12 bulan November tahun 2023 dari Radio Online Metrum Bandung di Bilangan Jati Handap, Bandung. Pada edisi kali ini, Metronom 45 menit ke depan bersama saya Cynthia dari tim Balai Prima akan memandu jalannya podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih karena tamu ini juga merupakan bagian dari tim Balai Prima sekaligus mentor dari kelas kreatif, inovatif, dan mandiri, yaitu ada Kak Putri dan ada Kak Iqbal. Halo Kak Putri, Kak Iqbal, apa kabar? Halo Kak Cynthia, kabarku baik. Halo, baik juga. Alhamdulillah, terima kasih ya atas kehadirannya di podcast B3P. Metronom, dengan kehadiran Kak Putri dan Kak Iqbal di sini, kita akan diajak memahami mengenai apa itu Balai Prima dari bagian kelas kreatif, inovatif, dan mandiri, di mana adanya Balai Prima sendiri berhubungan dengan banyaknya fenomena pernikahan dini di Desa Mekarmani. Karena fenomena tersebut, sehingga penting bagi kita untuk mencegah hal yang demikian dengan salah satu upayanya membentuk Balai Prima. Maka pada sesi kedua akan disampaikan mengenai apa itu Balai Prima beserta program apa saja yang dilaksanakan di dalamnya. Kemudian, di sesi ketiga, kita akan mengenal apa itu kelas kreatif, inovatif, dan mandiri. Dan terakhir, pada sesi keempat, kita akan fokus pada output apa saja yang diharapkan dari adanya Balai Prima di Desa Mekarmani, serta apakah akan ada tindak lanjut program untuk kedepannya atau tidak. Metronom, untuk mendengarkan siaran Radio Metrum, silahkan mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store Metronom di tautan bit.ly/Metrum Radio. Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, Metronom dapat menyimak program B3P melalui App Store online, Radio Box, Radiosnet, atau Radio.net. Atau Metronom bisa juga menyimak podcast Balai Prima ini melalui tautan bit.ly/webmetrum di laman situs www.metrum.co.id atau melalui Radio Garden melalui tautan bit.ly/web Radio Garden Metrum atau melalui aplikasi radio lainnya. Gunakan saja kata kunci Metrum Radio. Bagi yang tidak dapat mendengarkan pada minggu siang ini, Metronom masih dapat mendengarkan ulang rekaman podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple.
Sekali lagi, gunakan saja kata kunci Metrum Radio. Baik, metronom, kita jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi kedua. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet all night. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Masih tetap di Metrum Radio bersama B3P atau Bincang Bareng Balai Prima. Metronom, saat ini kita berada di sesi kedua. Nah, pada sesi kedua ini, mari kita dengarkan sebenarnya apa sih Kak Iqbal Balai Prima itu? Oh, baik Kak Cynthia, mungkin di sini akan saya jelaskan Balai Prima terlebih dahulu ya. Jadi Balai Prima ini merupakan singkatan dari Balai Perempuan Kreatif, Inovatif, dan Mandiri. Nah, Balai Prima ini merupakan program yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional, International Women University, yaitu sama kami. Nah, di bawah PPK Ormawa, yaitu program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. PPK Ormawa merupakan program yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek untuk melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kegiatan Balai Prima ini yang telah dilakukan oleh kita ya. Jadi kita itu melakukan pengabdian kepada masyarakat, yaitu tempatnya di Desa Mekarmani gitu, Kak Cynthia. Mungkin Balai Prima ini jadi programnya itu merupakan sebuah sekolah non formal ya, yang telah disusun oleh tim PPK Ormawa Himahi Aiwu untuk memberdayakan para perempuan di Desa Mekarmani. Nah, di dalamnya itu telah disusun kurikulum non formal bagi para siswi Balai Prima guna meningkatkan soft skill, kreativitas, dan juga kecerdasan yang dapat diimplementasikan oleh mereka gitu. Lalu Kak Iqbal, apa saja sih program yang dilaksanakan di dalam Balai Prima tersebut? Nah, ya, mungkin programnya itu jadi kita itu bikinnya itu kayak tadi kan udah disebutkan seperti sekolah non formal gitu. Nah, kurikulumnya itu udah disusun juga sama kakak-kakak kita. Jadi kita itu dibagi beberapa mentor. Jadi ada terdiri 5 mentor. Nah, dari 5 mentor tersebut mengadakan kelas-kelas ya. Jadi ada 5 kelas, yaitu remaja yang pertama kelas remaja sehat, kemudian yang kedua kelas remaja cinta keluarga, kemudian yang ketiga ada kelas remaja kreatif, inovatif, dan mandiri yang sedang akan dibahas sama Kak Putri. Kemudian selanjutnya ada juga kelas remaja mahir teknologi, dan juga yang terakhir ada kelas remaja siaga. Nah, mungkin mau dibahas satu-satu gak teh? Enggak, nanti aja ya. Oh iya, boleh. Di sesi ketiga. Jadi semua kelas ini dilibatkannya itu sama dosen-dosen dari AIWU sendiri. Jadi para pengisinya itu dari AIWU. Terus jadi program ini juga tidak hanya memberdayakan para siswi juga, tapi memberdayakan dosen-dosen dari AIWU juga gitu.
terus selain itu juga keterlibatan dari kegiatan ini ya, program ini. Jadi ada juga dari AIWU ya tentunya, terus dari himpunan juga. Kemudian yang kedua ada Direktorat P3M dan Kajian Wanita Universitas Wanita Internasional. Kemudian ada juga DP 3AKB Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada juga Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI. Kemudian ada juga dari pihak desanya ya Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TP PKK Desa Makarmanik. Kemudian masih dari desanya juga, yaitu dari Karang Taruna Desa Makarmaniknya. Dan juga ada program studi hubungan internasional. Kemudian ini nih, kita kan sekarang lagi di Radio Metrum. Nah, sama Radio Metrum juga gitu kan, merupakan salah satu radio di Bandung dengan slogan media terintegrasi bagi kaum muda dalam jelajah komunitas. Nah, jadi kita itu bersama Metrum Radio sebagai media publikasinya gitu teh. Oke, menarik sekali ya memahami soal asal-usul terbentuknya Balai Prima, yaitu tadi sudah dikatakan oleh Kak Iqbal bahwasanya Balai Prima ini kayak sekolah non formal ya. Iya, iya. Tapi hanya untuk perempuannya saja. Iya, betul. Jadi kenapa perempuan saja? Karena di sana itu kami itu mengangkat kasusnya itu di sana itu terjadinya banyaknya pernikahan dini gitu, Kak. Jadi sekarang itu lagi marak-maraknya pernikahan dini di sana. Nah, kenapa sih di Desa Makarmanik ya teh? Karena masih terdapat permasalahan yang harus diatasi berkaitan dengan maraknya kasus pernikahan dini yang barusan telah disebutkan. Kemudian kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan dini. Kemudian selanjutnya ada juga kurangnya kesejahteraan masyarakat dan juga kurangnya keterampilan yang dimiliki perempuan. Jadi di dalam kelas-kelasnya itu kita itu berusaha untuk memberdayakan para siswi Balai Prima ya. Jadi memberdayakannya itu melalui kayak keterampilan, kemudian ada juga pengenalan kesehatan ya, seperti dalam kelas remaja sehat, yaitu memperkenalkan organ-organ reproduksi, cara merawatnya bagaimana. Pokoknya jadi mereka itu lebih terbuka lagi gitu, Kak. Oke, lalu aku menangkap hal penting nih Kak Iqbal. Ternyata untuk melanjutkan pendidikan tinggi itu tidak harus laki-laki saja ternyata, tapi perempuan juga penting. Iya, betul. Salah satunya yaitu tadi untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Iya, iya. Khususnya di Desa Makarmanik ya. Iya, betul. Betul seperti itu Kak Iqbal? Iya, betul sekali. Karena sekarang itu kan gimana ya lagi naik-naiknya gitu pernikahan dini. Nah, kita itu mencoba untuk memberdayakan mereka guna untuk meminimalisir kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Makarmanik khususnya. Semoga dengan adanya kelas ini gitu dapat dapat menjadi motivasi lah selain di Desa Makarmanik, tapi juga dengan seluruh Indonesia lah gitu. Baik, metronom, usai ini selanjutnya di sesi ketiga, metronom akan lebih jauh diajak memahami salah satu program dari Balai Prima, yaitu program kelas kreatif, inovatif, dan mandiri. Metronom, demikian sesi kedua berlalu. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Sampai jumpa di sesi ketiga. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet all night. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda.
Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Masih tetap di Metrum Radio. Metronom, saat ini kita berada di sesi ketiga podcast B3P atau Bincang Bareng Balai Prima. Masih bersama saya Cynthia dan Kak Iqbal juga Kak Putri. Nah, tadi kita sudah paham ya terkait apa itu Balai Prima yang sudah disampaikan oleh Kak Iqbal. Sekarang penasaran nih sama program kelas kreatif, inovatif, dan mandiri. Ada apa aja sih Kak Putri kegiatannya? Halo, hai teman-teman pendengar metronom. Jadi di kelas kreatif, inovatif, dan mandiri banyak banget nih Kak pelatihan-pelatihan yang seru dan sangat menambah wawasan. Serta kami juga menghadirkan pemateri dari ahlinya langsung dengan berkolaborasi dengan program studi yang ada di International Women University. Seperti pada kelas perempuan dalam pembangunan. Tujuan kelas ini yaitu dengan mengetahui peran perempuan dalam pembangunan, sehingga kita dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan sejahtera, serta mengatasi ketimpangan gender dan melindungi hak asasi perempuan yang telah disampaikan oleh Ibu Cynthia Catur, Sutantri SOS MIPOL selaku dosen Prodi Hubungan Internasional. Lalu ada kelas yang kedua, pelatihan pengolahan sampah organik. Dengan adanya praktek mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir nih, dan sekaligus memperkaya tanah dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Lalu ada kelas pelatihan pengolahan sampah anorganik berupa daur ulang botol plastik, yaitu dengan membuat pot gantung bersama dosen prodi desain interior, yaitu Ibu Rifa Nurfadilah SDS MDS dan Ibu Trianita Anugrah Setiawan SDS MDS. Lalu ada kelas pelatihan pembuatan kerajinan bambu, yaitu pelatihan yang bertujuan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan dasar kepada peserta dalam membuat berbagai produk kerajinan dan bambu. Pelatihan ini dapat membantu meningkatkan kemampuan para peserta dan potensi ekonomi masyarakat di Desa Mekarmanik, serta memberikan alternatif penghasilan tambahan. Adapun praktek pelatihan kerajinannya dengan membuat lampu tidur hias yang dibimbing oleh Bapak Yadi M. Rohman, SSI MSI, selaku dosen Prodi Fisika. Lalu ada kelas pelatihan pengolahan sampah anorganik yang sebelumnya sudah disebutkan, yang berupa daur ulang botol plastik yang pembuatan pot gantung. Maka selanjutnya diadakan kelas pelatihan pembuatan tanaman hidroponik menggunakan media botol bekas tersebut. Jadi botol yang sudah dibuat tidak terbuang sia-sia. Dalam pelatihan ini peserta akan diajarkan cara membuat media tanam hidroponik dari botol bekas dan cara menanam bibit tanaman pada media tersebut. Selain itu, peserta juga diajarkan bagaimana tuh cara merawat tanaman hidroponik dan memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Pelatihan ini juga bertujuan untuk memberikan alternatif cara bercocok tanam yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta dapat meningkatkan keterampilan dan potensi ekonomi masyarakat di Desa Mekarmanik. Adapun pelatihannya telah dibimbing oleh dosen Prodi Biologi, yaitu Ibu Tami Rahmalestari, SPT MIL. Lalu ada kelas pelatihan public speaking yang bertujuan untuk membekali peserta dengan penguasaan diri saat berhadapan depan publik, sehingga mampu memberikan presentasi atau pidato yang efektif dan memikat para audiens. Dengan menguasai kemampuan public speaking ini, para peserta dapat memperoleh kepercayaan dirinya yang lebih dalam ketika berbicara di depan umum, mempengaruhi orang lain, memperkuat citra diri atau perusahaan, serta membangun hubungan yang baik dengan para audiens. Kelas pelatihan ini telah disampaikan oleh Ibu Risalatu Mirajiah, SIP MSI selaku dosen Prodi Hubungan Internasional. Lalu ada kelas yang terakhir, yaitu kelas pelatihan bisnis plan sesuai potensi Desa Mekarmanik dengan membahas bagaimana merencanakan bisnis yang disusun secara tertulis dan sistematis untuk menggambarkan tujuan bisnis, strategi, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Peserta dalam bisnis plan diberikan template bisnis plan yang dapat
membantu mereka dalam menyusun rencana bisnis. Setelah pelatihan, peserta dapat dibimbing oleh para dosen dan para pengabdi untuk membantu mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, Kak. Baik, lalu Kak Putri, apa sih tujuan dari banyaknya pelatihan di kelas kreatif, inovatif, dan mandiri? Tujuan dari kelas ini adalah untuk membantu para peserta menjadi individu yang lebih mandiri nih Kak, kreatif dan inovatif sehingga dapat menghadapi tantangan di masa depan dengan lebih baik, serta bisa menghubungkan ide atau hal-hal yang sebelumnya tidak berhubungan menjadi mereka bisa mengembangkan ide-ide baru menjadi sebuah produk dengan kita kasih prosesnya atau jasa yang lebih efektif. Karena bagaimana menjadi mandiri dengan mengambil keputusan sendiri, berpikir dan bertindak atas kemampuan sendiri, memilih dan menentukan pilihan sendiri, dan itu mungkin bisa membantu mereka mengasah soft skill yang mereka punya. Baik, penjelasan Kak Putri tadi menyadarkan aku soal banyaknya barang bekas yang mungkin tadinya tidak berguna, bisa dimanfaatkan, bahkan bisa mendapatkan penghasilan ya. Setidaknya ada hal penting yang aku raih dari paparan tadi, yaitu pentingnya kita berpikiran kreatif, inovatif, dan mandiri sehingga kita dapat meningkatkan soft skill dalam berbagai bidang untuk menunjang di kehidupan kita ke depannya. Bagaimana menurut Kak Putri sendiri? Ya, benar sekali. Tujuannya itu untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam bisa berpikir kreatif, inovatif, dan mandiri. Baik, metronom, sebentar lagi di sesi keempat masih dengan narasumber yang sama, yaitu Kak Putri dan Kak Iqbal, yang akan mengajak metronom mengetahui tentang output apa saja sih yang diharapkan dari adanya Balai Prima di Desa Mekarmanik. Lalu bagaimana tindak lanjut program ini untuk kedepannya. Metronom, demikian sesi ketiga berlalu. Sampai jumpa di sesi keempat. Tetap di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metro Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metro yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Masih tetap di Metro Radio. Metronom, tibalah kita di penghujung acara. Ini merupakan sesi keempat acara B3P atau Bincang Bareng Balai Prima. Masih bersama saya Cynthia dan Kak Putri juga Kak Iqbal. Last question nih Kak Putri, Kak Iqbal. Berhubungan dengan banyaknya peningkatan pernikahan dini dan tingkat perceraian, Kak Iqbal, apakah ada relevansi dan kebermanfaatan dari adanya Balai Prima khususnya untuk para peserta remaja perempuan di Desa Mekarmanik? Oh, baik, mungkin relevansi ya, mungkin untuk kegiatan ini dengan relevansi dengan kasus yang telah terjadi di lapangan yaitu di Desa Mekarmanik, yaitu sungguh sangat relevan ya, karena
di sana itu kan lagi banyaknya pernikahan dini. Nah, terus kita itu hadir dengan membawakan program, dengan membawakan kegiatan-kegiatan yang sangat positif nih Kak. Jadi kita tuh melatih mereka agar untuk menghindari dari pernikahan dini dengan adanya kelas-kelas yang telah kita selenggarakan. Jadi Balai Prima ini hadir untuk memberikan kegiatan yang lebih positif lah gitu daripada dengan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya. Jadi karena emang di sekolahnya juga sebelumnya juga dari tim PPK Ormawa pada awal itu melakukan survei terlebih dahulu ke sekolah-sekolahnya itu. Jadi di sana itu emang kurang peningkatan soft skill gitu Kak. Jadi kita itu hadir di sana untuk meningkatkan soft skill, memberikan pelatihan-pelatihan seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Kak Putri. Jadi mereka itu memberikan atau membuat suatu produk kemudian dipasarkan lah gitu untuk menambah pundi-pundi penghasilan. Nah, jadi mereka itu di sana itu ya begitulah. Baik, mungkin ada tambahan dari Kak Putri? Menurut aku ya, relevansi kelas kreatif, inovatif, dan mandiri ini pada para peserta dari Desa Mekarmanik yaitu bisa mengembangkan kreativitas mereka nih Kak. Seperti kelas kreatif yang bisa membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikirnya. Karena maraknya pernikahan dini mungkin yang tadinya mereka punya banyak ide tetapi terhambat oleh pernikahan tersebut menjadi menghasilkan beberapa ide atau solusi yang inovatif. Lalu kan kalau misalkan pernikahan dini biasanya banyaknya yang terganggu oleh biaya dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin dengan pembelajaran soft skill ini bisa membantu nih bagaimana mereka bisa mengembangkan berbagai ide tersebut menjadi sumber mata pencahariannya, begitu Kak. Baik, jadi Balai Prima sendiri hadir sebagai salah satu solusi mungkin ya untuk para remaja di desa Mekarmanik agar mereka dapat mengembangkan soft skill mereka. Iya betul. Jadi tadi juga mungkin aku kelewat sedikit. Jadi kan kita tuh ada kelas remaja sehat ya. Jadi mereka itu dijelaskan juga bahwa kalau melakukan pernikahan dini nih kan di bawah umur gitu kan kalau sesuai peraturan undang-undang itu wanita itu minimal 19 tahun. Terus kalau ada dari BKKBN rekomendasinya itu 21 tahun. Nah, mereka itu menikahnya rata-rata di bawah 19 tahun. Nah, itu berdasarkan data dari TPPKK Desa Mekarmanik. Nah, kita itu hadir dengan remaja sehat. Jadi mereka itu dikasih pengetahuan seputar organ reproduksi agar keinginan menikah dini itu jadi tidak ada lagi gitu. Baik. Lalu Kak Putri, apakah program ini hanya berjalan tahun ini saja atau mungkin ada tindak lanjut untuk kedepannya? Nah, untuk program ini karena tahun ini adalah tahun pertama ya atau masa perintisan Balai Prima, maka tindak lanjutnya itu yaitu dengan tetap mengadakan berbagai pelatihan yang sudah diajarkan kepada para alumni pelatihan, yang selanjutnya akan diteruskan kepada para peserta baru dengan berbagai pelatihan yang beragam dan tentunya seru nih Kak. Sehingga para peserta juga antusias mengikuti kegiatan di Balai Prima ini di tahun-tahun setelahnya. Oke, baik. Setuju nih Kak Putri, Kak Iqbal, aku menangkap bahwasannya penting bagi kita, khususnya perempuan, yang tadi sudah disampaikan ya, untuk melanjutkan pendidikan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Selain itu, dengan adanya Balai Prima ini, semoga saja dapat memotivasi peserta, khususnya di Desa Mekarmanik, untuk terus semangat dalam belajar dalam segala bidang apapun. Sehingga dapat berpikir secara kreatif, inovatif, dan mandiri. Dan untuk program ini ternyata tidak hanya tahun ini saja ya Kak Putri? Ya, betul sekali. Kak Iqbal, berarti ini tuh kemungkinannya ada programnya beberapa tahun lagi. Ya, jadi untuk program ini kan yang seperti tadi disebutkan sama Kak Putri nih. Jadi program ini
baru berjalan yang angkatan pertama ya. Jadi nanti itu bakalan ada yang melanjutkan gitu ya. Nah, rencananya yang melanjutkan ini yaitu dari alumni-alumni dari para murid sekarang gitu Kak. Jadi nanti yang melanjutkan kami kakak-kakak Balai Prima. Kakak-kakak. Jadi yang melanjutkannya itu mereka para murid-murid sekarang. Nanti kan insya Allah ya minggu depan juga bakalan ada kelulusan ya bagi mereka gitu, murid-muridnya. Nah, nanti untuk kedepannya mungkin dapat dilanjutkan sama mereka. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa kita sebagai tim Balai Prima ini sebagai perintis ya Kak Iqbal? Iya betul. Benar sekali. Baik, karena ini sudah masuk di sesi terakhir, aku mempersilahkan kepada Kak Putri dan Kak Iqbal untuk menyampaikan pesan bagi kita semua, khususnya bagi pendengar Metrum. Silahkan mulai dari siapa dulu? Kak Putri dulu aja deh, sok silahkan. Aku dulu. Boleh. Jadi, menurut aku ya, menikah adalah sebuah keputusan besar yang harus dipikirkan matang-matang. Jangan terburu-buru dan persiapkan diri sebaik mungkin sebelum memasuki jenjang pernikahan. Maka, jangan ngebet ingin nikah nih, hanya karena nafsu dan gengsi semata. Nikmati kesendirian kita selagi bisa, karena hidup hanya satu kali dan masa muda tak akan pernah terulang kembali. Baik, bagus sekali ya Keren. teman-teman. Pesannya jangan nikah muda maksudnya. Iya. Kalau dari Kak Iqbal gimana nih pesannya? Mungkin ya cukup menarik juga barusan yang disampaikan oleh Kak Putri. Mungkin dari aku singkat saja. Intinya janganlah menikah dini. Kalian itu masih muda. Maka stop pernikahan dini karena masih banyak tuh peluang-peluang kita itu kalau misal masih muda masih ada peluang-peluang yang lain gitu untuk dapat meningkatkan skill-skill kita sebelum menikah. Jadi untuk mematangkan suatu saat nanti untuk kita menikah gitu. Baik, ada lagi nggak Kak Putri, Kak Iqbal? Mungkin sudah cukup. Yang penting masa muda akan pernah terulang kembali. Baik, masa muda tidak akan pernah terulang Iya, kembali. iya. Itu dicatat ya teman-teman metronom. Metronom, demikian sesi keempat telah berlalu. Artinya perjumpaan kita harus diakhiri di sini. Semoga bincang bareng Balai Prima dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama sejam berlalu. Semoga sehat selalu, sampai jumpa kembali di pekan depan dengan topik-topik yang lebih menarik tentunya. Terima kasih Kak Putri, Kak Iqbal. Sama-sama Kak Cynthia. Dadah. Tetap stay di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Selamat siang. Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet all night. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda.